Hebat di matamu, hebat di matamu ini tentang orang yang pengen hebat di mata seseorang aja. Secara universal, orang tua ke anak, anak orang tua, istri ke suami, suami ke istri. Jadi Alhamdulillah, seneng banget, bersyukur banget. Hari ini udah launching musik videonya Hebat di Matamu. Ya, walaupun sebenarnya lagunya udah launching di tanggal 30 kemarin ya. ya, Hari ini baru launching musik videonya. Masya Allah responnya juga tadi teman-teman yang di bawah juga pada nangis. Alhamdulillah. Sebelumnya kita juga ada reaction dari teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah semuanya pada terharu sih. Ini ciptaan dirimu sendiri? iya kebetulan ini aku yang buat ya. Jadi aku yang buat. Kita waktu itu aku kebetulan buat itu di Solo ya waktu itu. Iya. Lagi pesantren kilat itu waktu itu. Dan kebetulan waktu itu juga sama itu juga ya. Sama Kurian juga. Waktu itu kita cerita-cerita. Habis itu cowok-cowok ngobrol. Kita tuh sebagai laki-laki ya, gak laki-laki aja sih, perempuan, laki-laki itu pengen hebat di mata orang yang kita sayang gitu. Jadi akhirnya aku buat lagu itu awalnya mau dinyanyiin tuh, mau dinyanyi sama Prian waktu itu, dan tiba-tiba dia bilang buatin lagu yang lain aja gitu, lebih simpel, dan akhirnya dinyanyi sama Nabila. Tapi alhamdulillahnya aku juga awalnya juga nggak expect lagu ini bakal sedramatisir ini sih ya. Aku nggak expect karena aku bilang sama dia juga, yakin nih mau di launching nih lagunya gitu. Bagus yakin gitu. Aku masih kurang yakin, dan ternyata bisa mengharukan semua orang. Aku juga kaget juga sih. Ini memang pure curhatan dari kalian cowok-cowok atau satu orang nih yang memang cerita ke lo dan akhirnya lo tulis sendiri? Semuanya cowok-cowok. Banyak cowok-cowok, waktu itu ada sekitar 6 orang ya. 6 orang cowok-cowok semuanya. Ceritanya soal apa aja sih, mungkin garis besarnya sendiri untuk di single ini sendiri? Universal sih, makanya aku bikin lagu ini tentang hebat di matamu. Hebat di matamu ini tentang orang yang pengen hebat di mata seseorang aja. Secara universal, orang tua ke anak, anak orang tua, istri ke suami, suami ke istri. Jadi kita benar-benar secara universal bikin. Kan gitu. Nabila kan genrenya kan dangdut nih. Nah tiba-tiba kok jadi pop? Iya, kenapa apa pengen keluar dari zona nyaman kah atau gimana? Sebenarnya jujur tadinya mau launching itu agak deg-degan juga. Sebelumnya sudah ada single pop juga, karena kan memang dulu aku juga ngeluarin single yang pertama itu enggak pure dangdut tapi lebih ke pop Melayu kayak gitu. Terus nextnya juga pop Melayu. Jadi hari ini bener-bener ngeluarin yang bener-bener keluar dari zonanya aku sebelumnya. Agak deg-degan sih karena lagu yang kali ini tuh pure pop banget, tapi niatnya lebih kayak ini bisa menyampaikan dari hati ke hati. Semoga lagunya bisa banyak yang suka juga. Jadi pengen nyoba semua hal aja sih. Ini kan kamu perbedaan genre ya, tapi cembok dangdutnya masih ada terasa di logo ini. Kalau aku sendiri sih ngerasa enggak, karena ini lagunya pure pop, nggak ada Melayunya. Cuma mungkin cara bernyanyi setiap kita kan beda-beda gitu. Terus aku juga sebelum lagu ini rilis, sebelum take vokal udah nanya-nanya sama semuanya juga, dan terkadang orang-orang terdekat aku malah kayak aku nyanyi pop itu malah kayak, kok bukan kayak penyanyi dangdut ya gitu, karena katanya popnya tuh nggak kerasa dangdutnya gitu. Tapi fun fact-nya adalah aku tuh waktu itu pernah syuting bareng ya sama Nabila. Waktu itu pernah stripping bareng. Terus habis itu aku tipikal orang yang selalu bawa gitar di mobil. Nah setiap syuting satu judul, habis itu pernah stripping bareng, aku tuh selalu ngeluarin gitar. Kalau nggak kita main gitar di mobil gitu. Dan dia tuh, aku bilang, nih anak kok suaranya pop banget ya gitu. Jadi berbesitlah aku buat ini lagunya kayak pop nih. Awalnya waktu itu pernah bikin lagu Rokat Terakhir gitu kan. Oh ternyata masuk nih. Tapi aku pengen bener-bener untuk sekarang itu single pop yang pertama ini yang bener-bener pure pop 100% tuh ini gitu. Berarti ingin meninggalkan image dangdut? Enggak juga sih, lebih kayak pengen mencoba genre-genre yang terbaru juga. Ingin berkarya di semua, kalau bisa semua genre musik mungkin kita akan coba biar kita keluar dari zona nyaman. Karena menurut kamu yang beda banget dari dangdut ke pop nih, apa sih yang beda gitu? Dari cara nyanyi aja pasti udah beda. Karena kan kalau dangdut lebih identik dengan cengkok dan lain-lainnya gitu. Kalau pop itu lebih ke bercerita sih. Mungkin dangdut juga cerita, tapi memang kelebihannya itu pop
cengkoknya itu pasti ada gitu. Kalau nyanyi pop itu lebih kayak kalau aku sendiri sih kalau nyanyi pop lebih ke bercerita dan perasaan. Lebih challenging yang mana di antara kedua genre ini menurut kamu? Wah, jujur aku dua-duanya suka banget. Dan kalau challenging sih mungkin karena dasarnya orang mengenal aku dari dangdut, mungkin lebih ke situ sih. Karena kan mungkin orang, wah kok penyanyi dangdut, sekarang penyanyi pop nih. Mau rencana ke next genre atau masih pengen di pop dulu atau gimana? Maybe mungkin nanti kita coba, bismillah aja.